Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Edel Trudiswinani NIM 522050111 dari kelas eksekutif. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan pengolahan limbah berbahaya. Yang pertama, latar belakang. Masalah limbah meningkat sangat cepat di negara berkembang. Limbah dapat didefinisikan sebagai materi yang tidak diinginkan atau tidak berguna yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, baik dalam skala individu maupun industri. WHO memprediksikan risiko limbah tajam sebesar 1% dari total limbah kesehatan dari tahun 2000. Hal ini menjadi risiko karena dapat menyebabkan infeksi hepatitis B dan C serta HIV. Yang ketiga, pengertian pengolahan limbah berbahaya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat dengan B3 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Yang berikut jenis-jenis limbah. Yang pertama, limbah cair, limbah kering, limbah padat, limbah gas, serta pengolahannya. Yang pertama, pengolahan kimia, pengolahan biologi, dan dermal. Yang kelima, limbah cair. Limbah cair dapat berasal dari sumber industri, rumah tangga, atau proses lainnya. Contoh limbah cair seperti air limbah domestik, limbah dari proses industri, dan limbah dari pertanian. Yang berikut, komponen dalam limbah cair. Yang pertama, zat terlarut. Zat terlarut seperti zat kimia berlarut seperti logam, merkuri, timbal, senyawa organik, dan pestisida deterjen, garam organik atau nitrat sulfat. Yang berikut, partikulat. Partikel-partikel yang dapat mengecil dan terlarut dalam air limbah. Adapun pengolahan limbah cair yang pertama yaitu pengolahan fisika. Pengolahan fisika adalah penyaringan untuk menghilangkan zat padat. Yang kedua, pengolahan kimia. Pengolahan kimia yaitu ozonasi atau mengoksidasi zat-zat tertentu yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih mudah diolah. Yang ketiga, pengolahan biologi. Pengolahan biologi menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan organik dalam limbah cair. Yang keempat, pengolahan tersier. Pengolahan tersier yaitu untuk menghilangkan zat yang masih ada setelah proses pengolahan sekunder. Yang berikut, pengolahan dermal. Pengolahan dermal terdiri dari yang pertama pembakaran, yaitu proses pembakaran penggunaan panas tinggi untuk mengubah limbah padat atau cair menjadi gas dan abu. Yang kedua, pirolysis. Pirolysis melibatkan pemanasan material organik pada suhu tinggi. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan adalah proses menghilangkan kelembapan dari bahan dengan menggunakan panas, baik dengan sirkulasi udara panas atau menggunakan panas langsung. Yang keempat, sintering. Sintering adalah proses pemanasan material padat hingga mendekati atau mencapai titik lelahnya pembentuk struktur padat yang lebih padat dan stabil. Yang kelima, pengolahan gasifikasi. Gasifikasi adalah proses termal di mana bahan organik batu bara atau limbah digunakan untuk menghasilkan gas sintesis atau yang disingkat dengan syngas dengan memanaskan bahan tersebut pada suhu tinggi di bawah kondisi terbatas oksigen. Yang keenam, destruksi dermal. Destruksi dermal adalah penggunaan suhu tinggi untuk menghancurkan bahan berbahaya seperti kimia beracun atau limbah medis untuk mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan. Yang berikut, pengolahan fisika. Pengolahan fisika yang pertama, pengolahan limbah, menguraikan mikroorganisme limbah organik dalam skala domestik maupun industri. Yang berikut, biodermasi. Contohnya penghilangan logam dari tanah. Yang berikut, pertanian dan pemrosesan pangan. Contohnya penawetan makanan dan pengolahan limbah pertanian. Yang berikut, pengolahan air. Pengolahan air yaitu mikroorganisme untuk menghilangkan zat organik nitrogen dan fosfor di dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
Yang berikut pengolahan udara, yaitu pemanfaatan organisme menghilangkan senyawa volatil berbahaya dari udara, pembuangan biofilter untuk pengolahan gas. Yang berikut teknobiologi lanjutan, yaitu pengembangan implementasi bioteknologi modern. Yang berikut limbah padat. Limbah padat yang terdiri dari yang pertama limbah padat rumah tangga, limbah padat industri, dan limbah pertanian. Yang berikut limbah medis. Berikut limbah gas. Limbah gas terdiri dari emisi industri. Emisi industri contoh pengelolaannya melalui teknologi kontrol polusi udara seperti scrubber, filter partikular, dan teknologi pengurangan emisi. Yang berikut emisi kendaraan. Emisi kendaraan yaitu gas buang dari kendaraan bermotor termasuk makromonoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikulat. Pengelolaannya melalui regulasi emisi kendaraan, teknologi kontrol seperti katalis konverter, dan promosi kendaraan ramah lingkungan. Yang berikut gas buang pertanian. Methane CH4 adalah gas buang yang utama dari aktivitas pertanian seperti peternakan dan pertanian padi sawah. Pengelolaannya melalui teknik manajemen limbah pertanian yang baik seperti penangkapan biogas dari pengotoran ternak atau pengolahan limbah gas pertanian secara terkontrol. Yang berikut gas buang rumah tangga. Gas buang rumah tangga dari peralatan rumah tangga seperti kompor gas, oven, dan pemanasan air yang dapat mencakup karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Pengelolaannya melalui pemeliharaan peralatan yang baik, ventilasi yang cukup, dan pilihan peralatan rumah tangga yang lebih efisien secara energi. Adapun tujuan dari pengolahan limbah berbahaya yaitu pencegahan pencemaran lingkungan, meminimalkan atau menghilangkan limbah berbahaya yang dapat mencemari air, udara, dan tanah. Yang berikut perlindungan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko paparan manusia terhadap zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan serius. Yang berikut kepatuhan hukum, mematuhi regulasi dan standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan publik. Yang berikut penghematan sumber daya, memungkinkan untuk mendaur ulang atau memulihkan bahan berbahaya. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.